bersama kita bertiga di sini Trio Terawang. Acaranya Sandalan, Sapa, Canda, dan Banyolan. Kalau udah kumpul gini rasanya pengennya ngobrol lah. Yang jelas kita hari ini ya toh dina iki itu perdana. Betul. Nah, untuk mengulik tentang artis, tokoh, Komplit. terus komplit pokoknya semua sosok Diam Sosok dulu, lu. diam dulu. Nanti selain itu juga ada politisi, Atlet, atlet, olahragawan, paranormal, lah yang ini paranoid. para hadirin. Ya sing iki ODGJ nih. Rata. Kita kedatangan tamu spesial ya, Yes. pakai telur. Jadi hari ini ada salah satu apa ya, coro-corone iki komika yang sudah go internasional. Wes. Nah, ada Mas Molor Memudut. Kata aku weh. Kita bersama Arum The Betop. Apa ki? Adus. Mudup. Arum Mudup. Iya. Nah, selamat iki apa ya, selamat deh pokoknya. Iya. Selamat buat Mas Mudup, selamat datang. Memang ini pagi siang malam bingung ya. Iya. Bingung, Karena ya, nanti iya, kan acara. yang melihat itu bisa pagi, bisa siang, Yang sore, bisa dan juga malam. malam. Halo ngomongnya, halo Iya. lo gue banget sih. Tahu Iya gue, deh, tahu. bahasanya agak medok. Iya. Halo Mas- berdua badak lo. Mas Mudup. Mudup. Yap. Mas Mudup. Ini kita tanya-tanya tentang Mas Mudup karena Mas Mudup ini kan ahlinya ahli monolog. Nah. Monolog. Nih, cara saya ini jenis Stand up. stand up. Atau komika, Oh komika. obat batuk gitu loh. Aduh, beda. Berarti kalau zaman dulu toh Mak Wawin, Mak Mamang itu kan orang yang sering dagel dengan sendiri itu toh. Ya. Nyolo no ya? Nyolo. Istilahnya kita dulu nyolo ya. Oh. Nah, Mas Mudup gimana kabarnya? Wih. Alhamdulillah sehat buat teman-teman SKSD mania. Wah, iki jan kaya ning lapangan besar ngono kaya. Penyapa. SKSD lo, duduk SDSB lo. SKSD. Mas Mudup, Yap. kabarnya mau sehat toh? Sehat, Mak. Ya, terus kegiatannya apa ini? untuk Kegiatan akhir-akhir ini? harian ya biasa ngomong anak, ngomong istri, Weh. Lho ya ojo kuwi. ngomong netizen juga. Berarti ki followernya oke iki. Rapatio sih. Jadi masih banyak Mak Wawin, tapi follower saya itu sedikit tapi militan. Pilihan berarti ki ya. Gelem tuku tiket show. Lah itu. Saat durunge kowe sombong tekan kono, aku mau tanya, Mudup. Nah, biar semuanya tahu. Memang jenengmu asli Arum The Mudup gitu. Bukan, nama saya tuh Arum Setiadi. Studi apa? Setiadi nanti sampai mati. Nama saya itu terus Mudup tuh band saya. Oh, punya Grup band. bandku, toh? grup bandku. Band Pada apa mau ki? toh? Band ono wae ya toh. Oh. Jadi band saya dari 2008. Cuman karena sampai sekarang nggak terkenal ya wis karirnya Dewe terusan gue. orang dewe masih ada. Cuman saya batasin setahun main 3 kali. Wah. Wis pembatasan gitu ya, Mas. Semoga. Ini pembatasan ini dalam hal apa ini? Nerima job apa? Soalnya kadang-kadang ada panggilan 2 aja kayak nggak mungkin mas. Jadi 3 aja udah pol-polan. Oh gitu. Katanya sekarang tuh jobnya jauh-jauh. Yang ini yang stand up malah. Ayo jauh-jauh, maksudnya Berarti tanggalannya luar gitu kota. Luar kota. Tanggalnya jauh-jauh ya, renggang-renggang Oh, jaraknya. tanggal 1 job. Jauh-jauh. Kok tanggal 15. Remolasi atau menes tahun guri. Itu namanya nggak laku. Ora ini, Beda dong ini dengan pertanyaan Mas Arum. beneran, ini serius loh, Dup. Serius. Serius, Dup. Pertanyaan ini serius. Job itu kemana aja yang paling jauh sendiri? Yang paling jauh aku ngejob di apa ya? Kalau stand up tuh di Jakarta, Jakarta. Ini paling ada. di Stand Up Fest kemarin. Oh. Nek The Mudup. Kalau The Mudup paling jauh di Boyolali. Weh. Wes, Jauh sekali. banget. Iya. Itu jauh, itu Jauh daerah banget. mana musuh? Jauh banget. Di peta nggak ada itu. Nggak Cempogo ada. mungkin Cempogo. Google Map aja bingung. Bingung. Iya. Di sana keblasuk, men. Rodok grunjal Dulu dalamnya. di Ancol lah. Di Ancol. Ancol.
Ancol apa? Anak Colomadu. Tak pikir aduh mending kono. Musik Ya. humor toh Mas, The Mudup itu atau apa? Musik serius secara lirik, tapi kita balut dengan kejenakaan. Nah, kan Arum ini kan banyak banget kegiatannya toh ya toh. Mm-mm. Nah, mungkin kan dari yang zaman dulu tuh seperti ini, saiki mungkin seperti ini ya. Bedone itu koyo apa? Seperti apa sekarang? Bedanya kalau Arum yang dulu tuh lebih lincah dan gesit. Cuman nggak begitu laku. Mm-mm. Cuman yang sekarang mulai menua tapi secara ekonomi cukup matang lah. Woi. Mergo mbok imbu itu. Mbok imbu tak imbu. Terus ini dari The Mudup, akhirnya terjun ke dunia komika atau stand up. Stand up. Mm-mm. Karena dulu di tahun 2014 aku pertama kali gabung di stand up Indo Solo komunitas. Mm. Itu triggernya adalah neng band-bandan kan aku merasa lucu Mas. Penonton Kowe merasa lucu. aku merasa lucu. Heeh, terus Penonton be aja maksudnya. Relatif ya lucu dan relatif kan. Heeh. Cuman waktu itu di atas panggung sebagai vokalis band yang semi humor itu aku mikir kayak lihat stand up tuh kayaknya gampang deh stand up deh. daripada musik humor. Kayaknya gampang deh. Cuman berdiri nggak pakai alat musik ngomong penonton ketawa gampang. Woi. Cuman kenyataannya begitu awal aku nyoba tampil waktu itu di daerah Purwosari di Tony Jack waktu itu. Oh, pojokan ki. Mm-mm. Iya, Lagu iya. itu ya. Mm-mm. Tony Tony Jack. Jack. Iya. Itu aku tampil di sana nyobain open mic 5 menit nggak ada yang ketawa, anyep. Karena ada penontonnya ora kuwi. Ada. Ada. Cuman emang ternyata Materimu mungkin yang kurang. materiku kurang. Oh, gini Mas Arum. Kerja Hidup sih. itu jangan mikir materi. Iya toh? Kata Pak Ustadz kan gitu. Eh. Kenapa kita harus mikir Materi materi? bukan segalanya ya. Iya. Iya. Jangan mikir materi, mikir donasi. Maksud iki materi bahan tertawang Bahan, toh Mas. Iya, materi Oh. stand up waktu itu. Jadi aku pikir stand up tuh spontan. Uhui. Jadi aku pikir uhui. Ternyata spontan. Jadi aku pikir banyak teman-teman komika tuh yang nggak nyiapin loh Mas. Ternyata Nyatater. Terus ternyata teman-temanku waktu itu komika-komika lain itu dapat tawa Mas. Pecah. Wah. Penonton juga tertawa los gitu ya. Hmm. Aku mikir orang-orang yang tampil ini dalam kehidupan Kok iso? sehari-hari mereka juga nggak hahi atau yang nggak bercanda banget. Cuman kok di atas panggung lucu ya. Aku mikir ini pasti ada rumusnya. Perasaanmu waktu tidak diketawakan padahal di dunia tawa. Nah, terus untuk rumusnya ki? Itu melalui perjalanan. Jadi selama Aduh no we, pengelembara lho kowe. Ngeleleng ya. Atau mengitari bumi gitu. Atau pasar. kayak Jawa Kendil loh ya. Jadi itu 3-4 bulan pertama saya nggak pernah lucu di komunitas. Sampai sekarang. Sekarang udah alhamdulillah lah. Alhamdulillah udah 5 orang. Coba. Yo. Bulu hidungku meronta-ronta. Mas Mudup. Ya. Minta satu ya. Anggo jimat. Enggak, ini kembali lagi Mas Arum. Hmm. Perasaanmu ketika untuk komika yang lain disambut gelak tawa. Terus Mas Arum. untuk Mas Arum kan katanya yang anyep tadi. Nek aku pribadi waktu itu hancur Mas kayak Iki serius lho. Serius. Kita rungokke tenanan iki sik. aku jadi Aku ora ngarep bakal ngomong sik. aku waktu itu kayak aku wong lucune Solo loh. Kok iso nggak ada yang ketawa. Akhirnya aku belajar cari-cari buku, cari-cari video stand up di YouTube. Berbekal itu 3 bulan berikutnya itu mulai kena. Ada yang ketawa 1-2. Terus puncaknya adalah setelah setengah tahun stand up, saya jadi opener komika nasional. Woi. Luar biasa. Tangan Mas. Itu melalui perjalanan itu mungkin enak kisah sedih, enak sesuatu yang mungkin membuat kamu enak patah semangat atau piye gitu. Ada. Kalau di stand up ya, Hmm. kalau patah semangat sih enggak Mas. Cuman kadang-kadang kayak misal dapat job corporate itu kan bayarannya cukup tinggi. Oh iya. Cuman kadang-kadang penontonnya tuh kayak sibuk sendiri. Hmm. Kan itu kita main di acara katakanlah kementerian ya.
Terus penontonnya tuh kayak yang sibuk mainan HP, terus ngobrol sama teman sampingnya. Itu aku mau negur juga nggak enak kayak enggak gaso. Akhirnya mau nggak mau akhirnya stand up tuh cuman yang penting dirampungke, diselesain, dapat uang, Pulang. pulang. Ora nek tanggung jawab nek ngono. Iya, ada tanggung jawab kan diselesaikan. Iya, tanggung jawab maksud dalam artian tugas yang bisa memberikan Goalnya tadi. Ya itu maksudnya ada beberapa kayak penampilan yang wah kok di sini kurang maksimal. Nanti di panggung lain terbayarkan kadang-kadang. Oh, entuk anu nih tambah sulame. Jadi kadang-kadang malah ada yang bayaran rasa piro, tapi penontonnya tuh tertawanya lah kira-kira. Lah, Nanti dangak-dangak. wah, itu milih yang mana, Mas? Bayaran gede tapi tidak tertawa atau Atau bayaran sedikit tapi tapi- tertawa? Bayaran gede no. Lah iya. Bolak-balik moto Wah, iya. duitan. No. Tapi Mak Wawin, Mak Mamang, maaf ya. Ini ada sajian jahe toh. apa? Eh. Baik kakiku sendiri. Ora ketok. Oh ini posisinya kita tuh Ini kayak Mak sama Wawin, gini. Mak Jahe Tera. ya. Mak Wawin, Mak Tera. Kita kan juga sering ngalamin seperti itu. Iyalah. Kadang kalau kita mendapatkan fee yang besar, itu ya pementasan ya biasa-biasa aja. Tetapi begitu kita main di pasar, wah semuanya euforianya Gelak luar tawa. biasa. Gelak Ka- tawa. Karena gini nek menurut pengalamanku yo, memang kalau kita di hadapan orang-orang penting itu kan mereka itu punya yang namanya gengsi ya, maksudnya Heeh. jaim, jaga image, ojo sampai ketawaku terlalu lepas. Kadang kan gitu. Walaupun Mas Mudup ini menyampaikan materinya lucu banget. Walaupun lucu sak lucu-lucuan nek sing jenenge pejabat mereka mungkin ada Senyum senyum kecil. kecil ya. kayak Itu udah gitu. seneng. Nah, Kalau seperti itu teman-teman trio terangsang hadapinya gimana? Terawang, terawang. terangsang. Ajo gitu toh Mas Arum. Kok terus kita Lo nek kita itu pengalamannya banyak ya dalam Wek, 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 situasi wek, wek, orang wek. ngono. Dalam situasi apa ki jenenge ibarat apa Ini ya hadapan dengan- enek sing kalangan A, B, C, D sampai VIP kayak gitu. Kita sendiri pun juga mempunyai materi kayak Mas Mudup itu tadi. Apa yang kita sampaikan ya sithik wae ning kudu iso guyokke. Oke. Tapi nek mungkin- ning kalangan masyarakat umum ya kudu materi wakeh malahan. Gitu. Dan mungkin rumusnya beda Mak Wawin dan Mak Tera. Ketika kita berkomedi berkelompok dengan berkomedi sendiri. Mungkin kita kan rasanya juga bebannya tidak begitu besar ya kalau kita berkomedi kelompok. Karena ada Yang- toser, ada yang semet, dan ada Korban. objek penderita atau korban menderita. Yep. Nah kalau seperti Mas Mudup kan dewean. ini dia ambil semua. Mm-mm. Ya korban, ya toser, Iya. gitu Ya, ya Mas. Lah mungkin anek rumus carane iki aku pengen ngerti prakteke wah ibaratnya kowe di materi apa iki sing mungkin di saat ini di depan kita adalah mbah kuwi menteri, mbah kuwi presiden, spokesman dari kalangan VIP. Nek saya sendiri stand up tuh harus pertama menceritakan sesuatu yang real, nyata atau keresahan lah yang saya alami biar dapat feel-nya, nggak ngarang. Terus orang dibuat percaya dulu. Kalau orang udah dengerin di detik-detik awal, baru kita masukkan lelucon di sana. Kita masukin punchline lah. Setup, kita kasih punchline. Berarti gini dulu. Set up dulu. Visit up. Punchline. Punchline. Nah aku kan memang nggak menguasai tentang dunia stand up ya. Iya. Setahu aku. Tapi Mas Wawin stand up terus, Terus loh. loh Mas. Tapi Tiap aku pagi ora kan ngerti. Kuwi stand up apa ora ngerti. Mas Wawin ini di atasnya stand up Apa loh. itu? Stand down. Up and down, up and down. Oh, no. Stensil. Iya, ya memang itu perkembangan ya Mak Wawin, Mak Mamang ya. Anu nek semua kan tergantung dari jam terbang ya. Yep. Kalau jam terbang kalau Mas Mudup sendiri kan sudah kesana kemari ya, otomatis Membawa alamat teng-teng. mungkin wis ibaratnya wis ra duwe Isen. demam panggung ngono lho. Masih Mas. Masih toh? Masih deg-degan. Alah ya wajar. Urip kok ya. deg-degan.
duwe jantung kok. Punya jantung ya deg-degan. Deg-degan kok, wajar ya? Mas. Kalau punya jantung, kalau nggak punya angsuran juga nggak deg-degan. Kalau punya angsuran itu Lagi lebih ya cerita deg-degan. awake dhewe nek kuwi. Ini wujud keresahan. Justru wujud Iya, keresahan. keresahan. Stand up Iya. banyak dari sini, bahan bakarnya adalah keresahan. Lah iki lho tempat umum mbok omongke kono ku terus untuk donasi ngono. Enggak mungkin lah. Boleh kan memang menceritakan tentang diri kita pribadi ya. Ya, tujuannya dapat Seperti- tawa. Ya, itu mungkin menertawakan diri sendiri sebelum ditertawakan orang lain kan. Ya seperti show-nya Mas Arum Mudup yang kemarin itu toh. Oh, yang Nah, yang terakhir, yang ini terakhir. Di 2025 di Mei waktu itu. Kuwi yang terakhir. Belum. Masih bikin lagi nanti. Kamu ngedek-ngedek loh. Itu nanti masih bikin lagi. Iya. Efek rumah Rumah tangga. tangga. Efek rumah Apa- tangga. Ketika kita membaca judulnya, orang kan berasumsi. Mm-mm. Emang rumah tangga ada efeknya? Biasanya yang ada efeknya itu kan obat. Mm-mm. Jamu. Iya, jamu. Jadi efeknya tuh nggak kelihatan. Jadi orang tuh sebelum berumah tangga Mas, ekspektasinya adalah aku akan hidup bersama selama 24 jam, selama seminggu, selama bertahun-tahun akan hidup bersama orang yang kucintai, Menua bersama. menua bersama. Oh, romantis sekali. Pada kenyataannya Adalah. bangun tidur ya Ku tuh. terus Tangi turu nyawang deh, bape keceng ya ternyata. lambemu. Ya, Maksudnya pada akhirnya kayak banyak Hal yang efek-efek yang kayak kita udah nggak bisa nongkrong bebas nongkrong lagi. Dulu waktu masih lajangan enak Mas. oh iya. Katakanlah kita nongkrong jam 7 malam nih, pulang tahun depan nggak masalah. Oh, pokoknya cek bebas. Cek bebas. Cuman setelah nikah kan Semua ada aturan nih. kebebasan terenggut ya Mas. Jadi nongkrong tuh aku paling pol ya Mas. Nek misal dari sini ya, Emper. itu mending Mas. Iya. Jam 12 malam itu kalau belum pulang, ditelepon diancam Mas. Turu jobo. Biasa kuwi. Ancamannya, kowe nek ra ndang mulih, aku mlebok lanangan ki. Wes. Sampai ngono. Ngono, mau nggak mau kita harus pulang Mas. Kuwi padha karo talak lho kuwi. Talak pondok. Salah. Dukun talak. Kalau cuman ancaman tidur di luar kan Hmm. kita bisa cari apa Stiker. hotel kecil lah. Akhirnya itu yang dijadikan materi kayak nggak bisa nongkrong lagi terus kayak Jadi padha karo kowe menceritakan diri sendiri dan juga bisa dikatakan Cerminan. itu cerminan orang lain keluarga juga. dalam batas yang sekiranya orang tahu ini komedi loh. Kayak Hmm. gitu loh. Kayak waktu itu aku bahas tentang kunci keharmonisan rumah tangga waktu itu. Oh iya. Kunci keharmonisan rumah tangga kan ini jenengan kan udah senior dalam rumah tangga semua toh. Aku udah nggak. Jadi ya tak kasih Mas Wali. Iya. Jadi kunci keharmonisan rumah tangga di materiku itu adalah selain seks ya, itu adalah komunikasi. Yo. Lah nek bisu, Ya dia pakai bahasa ini tubuh. coding. Bahasa isyarat. Cuman kan ternyata komunikasi yang baik dan sempurna aja nggak cukup toh. Kayak kita tetap misal kita punya pasangan komunikasi ini bagus, apik. Cuman ketika diajak ngesek nggak mau kan percuma. Akhirnya selama 5 tahun, 10 tahun menikah komunikasi bagus, ujung-ujungnya nggak bikin anak malah bikin podcast Mas. Seperti Ya Oh, toh. iya, iya. Karena komunikasi bagus Ya. ya. takon terus kepo. Iya. Gak tahu nanya. Kamu bertanya-tanya. Memang rumah tanggamu itu sangat meresahkan tak Mas Adem? Sebenarnya nggak sebegitunya meresahkan, tapi bisa dicari celahnya jadikan materi. Karena ketika kita nggak resah apapun kayak nggak pingin membahas apapun, akhirnya nggak ada komedi di sana. Kayak sesuatu yang membahagiakan itu nggak jadi komedi Mas. Kita bangun tidur nih, kita bangun tidur, terus kita bersyukur, terima kasih ya Allah untuk hari ini. Terlalu Kita monoton berdiri. banget ini ya. Itu orang ya udah itu ungkapan rasa syukur kayak di panggung nih. Nama saya Arum, saya udah menikah, anak saya cantik-cantik, saya punya rumah, saya punya mobil, saya Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mesti tono sombong ngono ya. Berarti ikut kelas MC and public speaking. Terus Iya. bareng kuwi langsung saya dapatkan ini dengan Saya benci miskin. Kedepannya semoga semua suge. Itu Orang biasa. umum.
Itu bagimu biasa aja. Biasa ya kayak kita pada akhirnya hal-hal yang bagi orang lain biasa. Aku nangkapnya adalah hal lain. Iki keresahan nih. Jadi kalau jadi stand up comedian tuh harus punya ini pikiran negatif, negatif thinking ya. Iya. Harus punya pikiran negatif sama suuzon. Iki padha kuwi bertolak belakang no. Suuzon tuh ya berpikir negatif toh. Negatif sama Win. Lah ya Kayak- positif kuwi ya. Misal gini, Mas Wawin, Mas Tera, Mas Mamang, kalau lihat pengemis di minimarket itu yang di pikiran Mas Wawin apa? Sugih. Lihat itu pengemis, Ya mesake. sakit kasihan, pengen ngasih. Ya. Nah, jadi berarti tidak punya pikiran negatif. Kalau saya mikirnya malah dia ngemis di sana tiap hari, orangnya sama Mas, nggak tergantikan oleh pengemis lain. Ini pasti sewa lahan. Iya. Itu pikiran negatif itu gitu. Jadi Iya, iya. dia kayak standar Ngontrakan ya. kayak tenan martabak, terus tenan apa namanya kebab, terus ada Es tenan jumbo. cilok, tenan es jumbo. Ini tenan ngemis. Oh iya. Jadi Ya memang bener tenan ngemes di situ. Oh, dari fisiknya kelihatan, ya tenan ngemes loh ya. Enggak pura-pura loh dia. Nggak pura-pura. Tenan. Tenan. Tempat. tenan. Jadi Semuanya tenan ini, semuanya. dengan berpikir negatif kita jadi punya materi. Mungkin dan mungkin itu bisa saja iya dia sewa lahan kan Mas. Terus kita yang dari sudut pandang orang lain, sudut orang luar mikirnya dia ngemis. Tapi siapa tahu dari sudut pandang pemilik minimarket dia adalah Penjual. mitra. Wih. Mitra ya. Oh, Mitra kerja. Mitra kerja. Karena dia saya lihat pengemis itu di minimarket, dia masuk ke dalam minimarket, dia tuh beli Produk. beli Minuman. minuman, ciki atau perlengkapan. wipol atau apapun ya, tisu itu bayar Mas. Tisu ki magic apa ora? Sulap minggu. Ngemisnya kebas ya. Dia tuh datang ke kasir bawa barang belanja tadi bayar. Jadi tidak minta-minta. Itu berarti pihak minimarket menghargai profesionalitas dia. Dan begitu dia di depan lagi ya, Besok profesional. di depan lagi terus dia duduk tuh Mas. Coba perhatikan, pengemis minimarket itu udah nggak menjalankan SOP sebagai pengemis loh. Ya. Dia cuma diem, dia nggak kasihani Den, minta Oh, nggak Den, ngomong. wah belum makan 3 tahun. Dia itu nggak ngomong-ngomong itu Mas. Dia cuma diem dan kita berasumsi dia Pengemis. miskin. Akhirnya ketika keluar masuk minimarket kita ngasih 2.000, 5.000, itu yang dinamakan passive income. Wow. Pengalaman pribadi yang diceritakan luar biasa. Habis ini akan saya tiru. Maksudnya itu yang akhirnya uang bekerja untuk mereka. Oh iya. Iya kan? Iya Duduk betul. Passive Dan income. kita mikirnya dia makan apa, minum apa itu untuk konsumsi kan? Bukan, itu product placement. Endorse yang kita nggak tahu. Oh iya 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 kan? iya. Berarti dek iki padha karo selebgram. Oh iya bener ya. Kiranya gitu. Iya, Profesional, ngemis profesional. profesional. Karena Dan saya terpercaya. pernah melihat dengan mata mata kepala saya Kowe sendiri. di kepala ta. Kita sakno kuwi mata tok. Motor ya. Paling enggak sekretaris lah. Bendara jangan kepala. Jadi waktu itu pada sebuah subuh. Sik subuh kok nganggo sebuah. Berarti di waktu ya. Oh, iya, iya. Pada waktu subuh. Itu aku kebetulan ada yang minimarket yang buka 24 jam tuh Mas. Pengemisnya masih di sana. Aku tahu di parkiran dia dijemput sama ponakane. Naik PC atau handbag aku nggak tahu. Dia turun. Lek, ayo mulai. Lek, ayo pulang. Gak mau. Aku tak jalan wae. Wah, aku tahu kok. Dia berarti menjaga marwah ngemisnya kan. Di iya, hadapan iya, dia. iya. Karena kalau dia nekat naik ikut. motor itu udah mencederai marwah ngemis. Mas. Betul. Akhirnya dia jalan. lagi. Jangan-jangan dia itu Intel. Mungkin. CEO yang menyamar. Oh, iya. CEO. CEO. CEO 9 naga yang menguasai beberapa perusahaan. Iya. Iya. Watu dikira anu padha karo nemu berlian. Berlian. Dan CEO itu ada lagunya loh Mas. Apa itu? Aku suka jaipong, kau suka CEO. Oh, CEO. Oh iya iya iya. Iya. Kayaknya gak ngono ya. Enggak. Ya in the mood kok, Oh Mas. iya iya benar benar. Nah itu
dengan berpikir negatif kita jadi punya materi tentang itu. Jadi mengambil materi dari keseharian-keseharian yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat orang bisa mesake kasihan pengen ngasih uang selesai nggak ada materi di sana. Nah aku nek wong ngemis tak kepruki ya. Tenan. Pura-pura. Begitu yang ngemis ngalih atau pindah tempat ganteni wae. Terus ini kembali ke efek rumah tangga. Efek rumah tangga ya.